Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam PAI, salam guru peradaban. Kami saat ini sedang berada di MAN 1 Kota Mobagu Plus keterampilan. Di samping saya ini ada Kepala Madrasah Ibu Lilianti Kawoan, ya, MPD. Baik, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Kesibukannya? Ya, kesibukan saya rutin seperti biasa melaksanakan tugas tupoksi saya sebagai kepala madrasah manajerial dan baru selesai melaksanakan supervisi guru. Oh, Ya. insyaallah. Ya, Ibu bisa menceritakan saat ini kondisi MAN 1 Mobagu itu seperti apa gambarannya? Untuk MAN 1 Kota Mobagu saat ini sejak saya ditempatkan tugas di tempat ini di tahun 2018, saya pertama tugas menjadi kepala madrasah. Untuk jumlah siswa, mulai dari jumlah siswa dan sarana prasarana sudah mulai bagus, tapi sejak saya berada di sini alhamdulillah untuk madrasah mulai dari sarana, kemudian peningkatan siswa untuk belajar di madrasah itu makin meningkat karena tahun 2018 itu jumlah siswa saya masih kurang lebih 500 siswa. Sekarang posisi jumlah siswa sudah kurang lebih 1197 siswa. Ini peningkatan cukup luar biasa untuk kami di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu, plus keterampilan karena sekarang sudah berubah regulasinya, plus keterampilan karena sejak tahun 2020 kami mendapatkan gedung keterampilan. Ya, alhamdulillah luar biasa gedung dengan 3 lantai yang ada. Ini membuka untuk madrasah MAN 1 Kota Mobagu plus keterampilan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan, terutama untuk bidang akademik, akhlak maupun keterampilan yang ada. Ini cukup bangga saya karena luar biasa orang tua menitipkan anak-anaknya di madrasah dan makin hari makin menambah jumlah sehingga kapasitas untuk sarana kami, terutama ruang, ini tidak mencukupi sekarang karena banyak orang tua yang ingin menitipkan anaknya di madrasah ini. Nah, ini memberikan gambaran bahwa sekarang madrasah itu sudah lebih baik dan itu terbukti dengan minat orang tua untuk menitipkan anaknya di madrasah. Kemudian Madrasah Aliyah Negeri 1 plus keterampilan akhir-akhir ini alhamdulillah prestasinya makin mulai nampak dengan beberapa kali kami mengutus siswa baik itu di KSM walaupun baru sampai di tingkat provinsi tapi itu bisa memberikan kami prestasi. Kemudian baik di riset kemarin 2020 kami bisa meloloskan 1-2 siswa untuk MyRes kemarin. Walaupun kami baru di posisi 15 besar, itu perdana buat kami khususnya di Sulawesi Utara bisa masuk ke tingkat nasional dan sampai di posisi 15 besar. Ini sebuah kebanggaan buat kita karena ternyata kemampuan daripada anak-anak didik kita itu ternyata untuk bidang riset itu ada. Cuma karena belum diasah, belum menemukan yang tepat sehingga mungkin kemarin-kemarin turun. Tapi dengan adanya ini sudah ada contoh, sudah ada yang mau sampai ke tingkat nasional, alhamdulillah. Dan prestasi yang luar biasa juga untuk kami di tahun 2021 kemarin, kami bisa mengutus siswa untuk mengikuti Duta Harmoni untuk moderasi beragama sesuai dengan visi misi daripada Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga visi misi daripada Bapak Presiden kita Republik Indonesia tentang moderasi beragama. Dan alhamdulillah salah satu dari siswa kita bisa memberikan prestasi dengan mewakili Sulawesi Utara
tingkat nasional pada posisi peringkat kedua. Peringkat kedua. Nah ini membuktikan karena guru-guru juga sudah diberikan diklat kemampuan kompetensi terkait dengan moderasi beragama. Nah, ini berkat semua bimbingan dan kerjasama kita semua. Untuk kegiatan keterampilan, kami juga membuka keterampilan tata busana dan keterampilan desain. Nah ini agar supaya anak-anak saat walaupun tinggal sekolah di madrasah aliyah negeri yang notabene-nya mereka selalu katakan bahwa mau di sekolah madrasah ini sudah keluarnya jadi imam, jadi guru ngaji, itu tidak terbukti. Dengan terbuktinya banyak anak-anak dari lulusan madrasah aliyah khususnya yang ada di MAN 1 Kota Mobagu bisa melanjutkan studi sampai di luar daripada Pulau Sulawesi. Ada beberapa alumni dari MAN 1 Kota Mobagu sementara menempuh pendidikan di kedokteran maupun dari TNI Polri. Kemudian ada juga alhamdulillah ada beberapa siswa mengikuti coba tes untuk ikut seleksi beasiswa ke luar negeri, yaitu kemarin di mana negara apa itu saya lupa namanya negara itu. Arab lah, di Timur Tengah. Timur Tengah. Itu ada 3 siswa yang lolos ikut di sana, alhamdulillah. Kemudian keterampilan ini dengan adanya gedung keterampilan ini memanfaatkan anak untuk bisa terampil. Nanti mereka keluar itu walaupun mungkin ada beberapa siswa yang mungkin karena orang latar belakangan orang tua mungkin belum mampu menguliahkan melanjutkan, tapi dengan kita bimbing dengan keterampilan tata busana dengan desain mungkin itu menjadi modal awal mereka untuk bisa berinovasi. Hanya 2 keterampilan? Iya, 2 keterampilan, sementara 2 keterampilan ini. Rencana kita akan kembangkan, tapi kita melihat dari potensi dan minat pada siswa yang ada. Ya, agar supaya mereka ini ya alhamdulillah untuk MAN 1 Kota Mobagu kami membuka diri untuk memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Nah, karena semua anak-anak kan tidak semua tahu misalnya ke akademik. Kami membuka, mau ke olahraga silakan, mau ke musik silakan. Nah, ini keterampilan silakan. Nah, alhamdulillah ini memberikan gambaran bahwa madrasah kita ini sudah lebih baik. Yang seperti kemarin, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Ada berapa jurusan di MAN? Jurusan di MAN ini ada 4, IPA, IPS, bahasa agama. Yang banyak peminatnya di untuk banyak peminat ini paling banyak IPA. IPA, agama juga. Agama. Agama. Iya, agama. Dan alhamdulillah banyak juga ya dari IAIN itu yang masuk. Kita kan banyak kedatangan dari alumni MAN. Biasa mereka kuliah kemarin, Bu kita mau penelitian di sini, silahkan. Saya membuka diri untuk bisa meneliti. Siapa tahu mungkin ada hal-hal baik mungkin yang mereka penasaran, ya silakan. Itu yang sekolah di sini apakah mereka domisili di kota atau ada yang dari luar Kota Mobagu? Ada dari luar Kota Mobagu. Untuk yang masuk madrasah ini ada dari Bolmong Raya, di luar Bolmong Raya juga ada. Jadi ada dari Bolang Mongodo Timur, Bolang Mongodo Utara, Selatan, Induk, Kota Mobagu, ada dari Minahasa juga ada. Minahasa, Minsel ada. Apakah mereka yang dari luar itu difasilitasi di asrama? Iya. Atau kalau kita di sini kita untuk asrama ada, tapi karena kapasitas asrama kita masih terbatas. Berapa kapasitas? Sehingga bisa menampung kurang lebih 150. Ya, itu sehingga diwajibkan atau seperti apa itu? Kita waktu sama masuk diwajibkan yang paling jauh. Diprioritaskan yang paling jauh. Untuk yang lain banyak sih yang kos-kosan di sekitar. Ada program yang di asrama? Kalau di asrama ada programnya. Kalau kegiatan keagamaan itu pembinaan saat habis sholat maghrib
sambil menunggu sholat isya itu ada guru-guru pembina yang berikan mengenai akhlak, fikih dan sebagainya. Oh, jadi ada Ada khusus. kegiatan khusus untuk anak-anak. Karena di asrama kita itu pembinanya juga ikut tinggal di dalam. Itu pembinanya guru atau? Guru. Guru. Jadi berapa pembinanya? Kalau karena putra itu kan, kalau putra itu satu gedung, kalau putri itu ada 2 gedung, jadi 3 pembina. Oh, 3 pembina. Tapi itu pembina yang di asrama, yang tinggal sama-sama di anak-anak di asrama. Untuk pembinaan yang lain, kegiatan-kegiatan keagamaan, pembentukan akhlak dan karakter itu guru yang ada, guru agama. Oh, guru agama. Guru agama diberikan ini jadwal. Tadi Ibu menyinggung tentang karakter. Ada enggak program-program khusus di MAN 1 Kota Mobagu yang mendukung program penguatan karakter? Salah satu pramuka. 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 Itu wajib Bu ya, pramuka? Ya, wajib pramuka. Karena kemarin juga kan EIN pernah membuat kegiatan pramuka. Oh, iya. Kita itu yang sering ambil pialanya. Pialanya pramuka, kemudian ada kegiatan pembinaan sahabat Al-Quran. Oh, sahabat Al-Quran. Iya, ada Masuk- sahabat Al-Quran. Masuk apa? Organisasi. Organisasi itu dibentuk oleh siswa sendiri. Oh, Masya Allah. Iya, sahabat Al-Quran. Jadi sahabat Al-Quran ini ada program mereka itu setahun itu 2 kali mereka melakukan kegiatan dauro dalam penghafalan Al-Quran. Kemudian ada teman-teman mereka yang belum bisa baca Al-Quran itu bisa masuk di komunitas itu. Itu pilihan ya? Iya. Atau Enggak semua. Semua diwajibkan. Tapi dibuka juga secara umum. Jadi setiap di bulan suci Ramadan itu biasa di 10 terakhir. Itu udah kegiatan. Tutornya ada siswa dan guru. Oh. Jadi ada siswa yang sudah dilatih. Oh ya, Dilatih, hafalannya sudah bagus, bacaannya juga, utama bacaannya kan. Bagus, kemudian ada guru pembimbingnya. Guru pembimbingnya Pak Cendra. Oh iya. Ada target Ibu yang di situ yang bisa? Setiap target itu berharap ada anak bisa hafal Al-Quran. Berapa juz ada targetnya? Kalau targetnya ya kita pendek-pendek dulu, jangan panjang-panjang. Yang paling panjang lah 3 juz. Ya. Tapi ya alhamdulillah dengan walaupun belum terlalu ini, tapi antusias daripada anak-anak. Malahan paling banyak kemarin kita di Desember, tanggal 30 Desember itu kita buka selama kurang lebih 5 hari, itu 70 orang. Itu banyak dari luar. Jadi ada anak dari SD, SD, SMP, SMP, SMA, itu dibuka secara umum. Dan mereka laksanakan di lingkungan madrasah ini kegiatannya. Selain itu, kemudian ada sponsor kegiatan ST kita banyak sponsornya Pak. Kita banyak sponsornya. Kegiatan lain, kegiatan ini namanya ada madrasah mengajar. Oh, madrasah. Ada namanya madrasah mengajar. Iya, itu kegiatan dari OSIS. Oh, OSIS. Ini membantu anak-anak usia belajar di sekitaran madrasah. Yang anak-anak mulai anak SD, yang mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Yang Jadi tinggal di sekitaran madrasah ini. Kemudian ada dari OSIS membuat program madrasah mengajar kerjasama dengan guru-guru yang ada. Kemudian mengajak kerjasama juga dengan kelurahan. Kita langsung sound ke kelurahan untuk komunikasi tentang itu teknisnya ini. Ya. Teknisnya bagaimana itu? Mereka datang ke sini? Iya, datang di sini. Jadi setiap pekan? Iya, setiap pekan. Dalam 1 minggu itu mungkin 3 hari kurang lebih mereka lakukan itu. Itu anak-anak SD yang belum tahu baca Quran, membaca, mau belajar bahasa Inggris atau membaca Al-Quran. Iya, bisa ya? Bisa di sini. Tapi uniknya ada yang uniknya Pak. Uniknya bayar. Biasanya bos bayar. Tapi bayarnya apa? Bayar dengan sampah.
sampah plastik. Sampah plastik. Ini kita punya program untuk tentang lingkungan. Oh, peduli ini lingkungan. Itu sampah plastik terus sampah diapakan? plastik itu dibayar ya. Mereka anak-anak kecil ini Iya. datang sudah bebek plastik nih, bawa, kemudian diserahkan ke OSIS. Nanti OSIS yang olah. Ya, jadi ada komunitas tentang peduli lingkungan. Oh. Jadi mereka buat sampah itu didaur kembali, dibuat eco-brick. Kan namanya eco-brick. Jadi buat kursi, meja, buat Terus inovasi yang lain lah. dipasarkan. Itu rencana seperti itu. Kalau sudah banyak untuk ini kita akan produksi. Kemarin kita sempat expo di Bitung terkait kegiatan KSM 2021 kemarin, kita bawa yang sudah jadi, yang hasil kreasi dari anak-anak yang ada. Nah, alhamdulillah itu hal-hal positif lah membuat mereka, apalagi di saat pandemi ini, apalagi anak-anak kan Pak ya sudah ini dengan zaman modern sekarang, gadget ini kan lagi heboh-hebohnya, mereka tidak pernah lepas. Nah, ya kita memberikan edukasi yang positif lah buat anak-anak. Jadi yang program Madrasah Mengajar itu berkontinu Bu ya? Iya, tetap berlanjut. Meskipun pergantian OSIS, Biarpun pergantian tetap berlanjut. programnya memang. Iya. Kemarin baru pergantian, ada lagi direkrut lagi kembali. Selain program Madrasah Mengajar, ada yang menarik? Kita masih ini dengan literasi lah untuk anak-anak. Literasi. Literasi kita lagi ini kan perpustakaan kita. Walaupun perpustakaan kita kecil, tapi insya Allah bisa menjadi bobotnya besar. Harap seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan program dari perpustakaan. Ini terhenti karena ada kegiatan lain, karena persiapan MTQ. Kalau kemarin kita buat kegiatan literasi. Jadi ada guru-guru yang boleh sama-sama duduk dengan siswa-siswa di perpustakaan atau di lingkungan mana saja untuk berbicara tentang pelajaran lah, tentang kehidupan, tentang apa, sambil diskusi ringan lah untuk anak-anak. Jadi mereka membuka diri untuk silahkan bertanya sambil itu kita sharing. Jam-jam istirahat ya? Atau ya di luar KBM, biasa di luar sesudah selesai KBM itu anak-anak ada komunitas itu duduk. Oh, jadi nggak langsung pulang ke rumah ya? Mereka kita di sini anak-anak Pak, kadang kok belum pulang, Bu masih ada kegiatan ini, kegiatan ini. Ya alhamdulillah mereka masih dalam kegiatan yang positif-positif. Nah itu. Menarik Ibu ya. Ada rencana buka mungkin sanggar literasi di luar? Iya, ini kan baru memulai Pak, insya Allah. Mohon dukungannya. Saya masih mengajak teman-teman, rekan-rekan yang lain untuk mengembangkan literasi ini. Karena sekarang budaya baca anak-anak ini kan makin hari makin menurun. Dengan membuka ada perpustakaan, kita kemarin ikut lomba perpustakaan, alhamdulillah kita masuk di urutan ketiga tingkat provinsi. Perpustakaan, walaupun perpustakaan kita masih kecil. Itu sumber bukunya dari mana? Sumber bukunya, buku kita itu buku pelajaran, buku umum yang kita ini ke perpustakaan juga meminta buku. Minta bantuan ya. Bantuan buku. Kemudian ada sumbangan dari biasa alumni dari MAD itu kalau meninggal itu ada beberapa orang antar bukunya di sini. Iya. Amal jariah teman-temannya. Mungkin bisa dibuat program Ibu. Setiap yang lulus harus ya ada seperti mewakafkan bukunya. Ya ada buku-bukunya dia wakafkan ke kita. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak lebih banyak kreatif dan inovasinya. Waktu kemarin kita sempat berkunjung ke MAN 1 Bitung, itu ada salah satu program penguatan karakter, sholat berjamaah. Iya, di sini jelas. Sini ada. Jelas berjamaah pasti itu wajib. Ya, wajib ya. Wajib. Itu wajib. Dan itu kan jadi penilaian untuk semua sebagai pembentukan karakter mereka kan. Jadi wajib. Ada sanksi kalau ada sanksi itu ada pasti dari wali kelas. Setiap pagi itu ada
salah satu kegiatan pembentukan karakter juga siswa, setiap pagi itu pasti kita harus wajib baca Asmaul Husna sebelum di di lapangan. kelas Oh, di masing-masing. kelas masing-masing ya. Dan setiap hari Jumat itu semua wajib baca surat Al-Kahfi sama-sama. Di kelas Di masing-masing. kelas masing-masing dipandu oleh wali kelasnya. Oh. Jadi wali kelasnya sebelum datang guru mata pelajarannya, dia duluan di kelas mengontrol anaknya, kemudian memandu anak-anak untuk baca Asmaul Husna. Nah itu. Kalau anak-anak terlambat suruh baca Asmaul Husna, suruh hafal. Ya seperti itu. Kegiatan-kegiatan menghukum tapi bernilai positif untuk mereka. Kalau dilatih untuk ceramah ada, kita ceramah. Kita paling kemarin itu MTQ untuk Kota Magun, terbanyak itu utusan dari Kota Magun. MTQ Ya MTQ, dan ini sementara proses pembimbingan. Mereka pembimbingan. Malahan dari alumni MAN juga, kalau sudah ada pembimbing ini untuk MTQ, dia tempat jadi sarana untuk tempat pembimbingan di sini. Jadi mulai dari kaligrafi, tahmil Quran, semuanya dibimbing di sini. Dan itu banyak dari anak-anak kita yang ikut. Iya, banyak anak-anak yang ikut dari kita. Kemarin banyak kan utusan dari yang ikut MTQ ke tingkat nasional, itu ada beberapa dari MAN 1 Pekanbaru. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ada program-program yang masih dalam konsep mungkin Ibu yang nanti akan dicanangkan untuk lebih mengembangkan lagi? Ya, saya masih mau pengembangan tentang keterampilan. Nah, keterampilan ini kan baru memulai. Oh iya, yang tadi dua tadi baru memulai dari kelas 10 sekarang. Karena gedung kita kan kemarin baru selesai. Oh, baru yang? Iya, yang gedung 3 lantai itu baru selesai. Jadi baru memulai, mudah-mudahan keterampilan ini akan. Apa yang akan ditambahkan? Keterampilan apa? Kemarin saya mau tambah ada kegiatan kan baru multimedia tentang desain grafis. Nah, ini itu sudah sementara jalan pembimbingannya. Itu guru ya? Guru. Kita ada guru di sini khusus. Kemudian yang sekarang berjalan tata busana, jahit. Ada alat-alat ada alat jahitnya. Kemudian nanti ada satu ruangan saya mau buat kayak podcast lah. Tempat diskusi untuk kita semua atau jadi membuka diri guru-guru untuk mau curhat yang positif itu kita akan buka, dan sementara saya buat desainnya itu. Untuk guru-guru, anak-anak yang mau pembelajaran seperti apa silakan mempergunakan. Mereka sekarang ini model pembelajaran kadang tatap muka, tiba-tiba daring. Iya. Itu kan bisa kita manfaatkan, insya Allah. Dan bisa jadi kewirausahaan daripada madrasah itu. Dan bisa jadi kesejahteraan untuk warga madrasah. Jadi sampai saat ini belum punya channel YouTube ya? Kalau channel YouTube kita sudah ada, tapi channel YouTube kita kan belum terlalu masih yang biasa-biasa saja. Kegiatan-kegiatan siswa ya, film pendek. Sebenarnya anak-anak punya kreatif yang bagus. Kadang dikasih di YouTube, ini ada film apa ini? Dibuat film kata untuk pendidikan seperti itu. Itu tugas atau memang inisiatif dari itu siswa? Biasanya inisiatif dari siswanya. Jadi saya berangkat dari hal itu, saya bilang anak punya potensi seperti itu. Kenapa kita harus menutup kan? Daripada mereka berbuat hal-hal yang di luar dari batasan itu, merugikan siapa? Merugikan kita, guru, keluarga dan sebagainya. Hal yang positif ini kita ajak untuk mereka, dan itu sementara saya kembangkan untuk dibuat. Kemarin saya sudah sempat jalan-jalan di Provinsi Gorontalo melihat madrasah di salah satu madrasah aliyah di kabupaten, dan saya melihat mengopi orang lain kan untuk nilai positif baik. Dan saya ingin seperti itu, apalagi saya melihat anak-anak punya bakat di situ. Mereka jadi hafalan mereka atau apa bisa dorang lakukan di ruangan situ.
Ya, insya Allah. Harapan Ibu untuk MAN 1 Kota Mobagu ke depan? Harapan saya MAN 1 Kota Mobagu ke depan ini akan lebih baik dari sekarang dan akan lebih maju dan bisa menghasilkan alumni-alumni yang memiliki kualitas baik dalam pendidikan maupun memiliki akhlak yang baik. Ya, Saya berharap seperti itu. Ibu terakhir boleh minta promosikan. Ya. Barangkali ada anak-anak yang Ya. kelas ini ya, kelas 9-nya. 12 ya. Yang mau kuliah, bantu promosikan untuk ya. barangkali ada yang ngambil prodi PAI. Iya. Untuk adik-adikku MAN 1 Kota Mobagu khususnya, dan untuk anak-anak yang dimanapun khususnya adik Kota Mobagu, saya berharap bisa memilih tempat kuliah yang baik dan tak perlu jauh-jauh, karena di mana walaupun kita jauh, walaupun kita ini, tetapi tetap sama pendidikannya, ilmunya sama. Tapi sekarang di Sulawesi Utara sudah ada tempat kuliah yang nyaman, baik dan punya kualitas, ya adalah IAIN Manado. Dan salah satu jurusan yang menjadi jurusan favorit dan kebanyakan pilihan daripada kita semua adalah di jurusan pendidikan agama. Nah, diharapkan kepada anak-anakmu khususnya di MAN 1 Kota Mobagu, silakan mendaftar. Insya Allah kalian akan menjadikan madrasah ini menjadi madrasah yang hebat. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Dan bisa mengembangkan MAN 1 Kota Mobagu lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan IAIN selalu tetap jadi kerjasama buat kita di MAN 1 Kota Insya Mobagu. Allah. Baik, Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di podcast kepala madrasah yang lain. Salam PAI, salam guru peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.